Orang nomor satu di TNI Angkatan Laut ini justru berasal dari gunung. Ia gencar mendorong produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alutsista negara. Baginya, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tidak hanya menjadi tugas dari tentara, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Simak perbincangan saya bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI AD Supandi, dalam Satu Indonesia. Ya, Satu Indonesia kembali menyapa Anda. Kali ini kita berada di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur atau Makoarmatim. Dan saya sudah bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Bapak Laksamana TNI AD Supandi. Halo Pak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Saya tadi udah lihat-lihat, udah jalan-jalan, lihat banyak sekali kapal yang sudah di-display di sini gitu ya. Dan satu yang paling menarik perhatian saya sebenarnya adalah itu tuh Pak. Ini kan bisa dibilang ikonnya TNI Angkatan Laut ya. gitu ya, Monumen Jalasveva Jayamahe, kalau nggak salah tingginya 30 meter, karya Inyo Manuarta ya Pak ya. Sebenarnya filosofi dari Monumen Jalasveva Jayamahe ini apa sih Pak? Kalau boleh diceritain. Memang monumen ini diambil dengan figur berpakaian perwira Angkatan Laut. Diharapkan dengan Monjaya ini sebagai suatu benchmarking mengenai profil perwira Angkatan Laut. Dan kalau dilihat dari posisinya bahwa monumen ini menghadap ke laut. Oke. Ya, ke laut. Diharapkan para perwira TNI Angkatan Laut selalu menghadap ke laut. Bahwa di situ adalah medan perjuangan. Jadi mengandung semangat heroisme gitu bagi para prajurit gitu ya. Ini tampaknya juga para prajurit ini kan lagi bersemangat banget nih Pak, karena kan sedang diadakan yang namanya Armada Jaya itu kan, di mana seluruh elemen dari TNI Angkatan Laut ini kumpul gitu, ada dari Armabar, Armatim dan elemen-elemen yang lain juga. Dan ini memang juga udah ke 34 kalinya ya Pak. 34 kali ya. Oke. Dan sebenarnya perbedaannya Armada Jaya kali ini dengan yang sebelum-sebelumnya itu apa sih Pak? Memang latihan Armada Jaya itu adalah latihan puncak TNI Angkatan Laut. Kita memiliki suatu sistem latihan yang berjenjang dan berlanjut untuk semua komponen SSAT. Komponen SSAT itu terdiri dari KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Oke. Mereka harus bisa menampilkan kemampuan sesuai fungsi asasinya. Kita gabung menjadi suatu bentuk latihan puncak yang dinamakan latihan Armada Jaya. Fokus sekarang itu adalah kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang masuk baru. Kita harapkan mereka menjadi bagian dari unsur latihan Armada Jaya ini harus sudah melewati kelaikan operasional. Salah satu yang menjadi agendanya ini kan nanti adalah penembakan itu loh Pak, yang rudal C705, kemudian juga torpedo gitu ya. Betul. Yang saya ingin tanyakan adalah kenapa sih sebenarnya kita perlu melakukan itu gitu? Apakah ini untuk antisipasi karena segitu nggak amannya kah laut kita sebenarnya Pak? Semua alutsista yang kita miliki itu harus melewati uji fungsi. Setelah uji fungsi itu artinya bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana operator bisa mengoperasikan itu, kemudian juga bagaimana taktik penggunaannya. Yang kita harapkan bahwa kita mendapatkan satu data mengenai performa daripada rudal C705 karena baru pertama kita miliki dan oleh sebab itu harus diuji coba. Kita uji itu juga memberikan pengalaman bagi para generasi muda TNI Angkatan Laut. Punya pengalaman mengikuti uji coba penembakan senjata strategis ini suatu pengalaman yang luar biasa karena tidak setiap saat mereka itu mendapatkan kesempatan untuk itu. Uji coba ini juga dengan biaya yang mahal tentunya kita tidak bisa laksanakan tiap tahun, tapi tiap 2 tahun kita harus laksanakan uji coba ini. Baik, kita akan sambil dulu Pak. Nah Pak Ade, bicara soal peran TNI Angkatan Laut yang memang ini untuk menjaga lautan Indonesia yang sangat luas sekali gitu ya. Permasalahannya sekarang banyak potensi-potensi ancaman keamanan di laut yang kita tahu seperti misalnya
illegal fishing, ya kan Pak, kemudian juga human trafficking gitu. Nah, Pak Adi sendiri melihatnya seperti apa nih? Jadi sebenarnya kalau kita melihat pada kondisi perairan kita tidak bisa mengatakan bahwa perairan kita itu terus kita katakan banyak ancaman gitu kan. Karena secara konsekuensi logis geografi kita ini kan berada pada posisi silang dunia. Artinya apa? Berarti banyak aktivitas orang lain. Antara benua Asia, Australia. Menggunakan perairan kita. Nah memang kalau dilihat dari konfigurasi geografi tadi, kita tidak bisa menolak. Memang ada masalah penyelundupan barang, TKI, pencemaran di laut. Ini pencemaran di laut ini harus menjadi perhatian kita. Kemudian juga masalah illegal fishing. Kalau kita dengan illegal fishing itu sebenarnya kita bisa atasi, kita harus memiliki kapasitas untuk mengelola perikanan. Kalau menurut Bapak sendiri, Indonesia sebenarnya udah mampu belum sih untuk mengolah segitu banyaknya kekayaan perikanan dan kelautan kita gitu? Untuk mengeksplorasi laut itu butuh biaya. Untuk menangkap ikan butuh kapal. Bukan hanya kapal yang mungkin 5 GT, 30 GT, tapi kita butuh yang lebih besar. Kemudian juga landas kontinen. Tetapi kalau kita menguasai teknologi ini dan konsentrasi pembangunan kita untuk mengelola kelautan ini dengan lebih terarah lagi, saya yakin itu bisa bagus. Karena kan masing-masing sudah berjalan sesuai fungsinya gitu kan. Sehingga kita konsentrasi terhadap ancaman dari luar gitu kan. Nah, bicara soal ancaman dari luar juga, ini kalau misalnya kita geser, seperti misalnya kita tahu, itu yang kemarin di Natuna itu ya Pak ya, yang sempat menjadi masalahan juga dengan Cina gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah gimana sih sebenarnya kita menjaga kedaulatan, tapi menjaga hubungan baik juga sama negara lain gitu. Kalau menurut Bapak seperti apa tuh yang harus dilakukan? Tugas pokok Angkatan Laut memang dalam tugas militer adalah mempertahankan kedaulatan negara di laut. Itu pada dasarnya juga penegakan kedaulatan negara itu adalah penegakan hukum kita, termasuk juga adalah melindungi kekayaan negara di dalamnya. Nah berkaitan dengan hubungan kita dengan negara lain, TNI Angkatan Laut mulai tahun 2012 itu sudah menggalang mereka, kita gabung bersama memecahkan masalah, sehingga masalah-masalah sebenarnya akibat perbedaan perbatasan, walaupun ini nanti akan diselesaikan pada tingkat diplomatik, Kementerian Luar Negeri dan beberapa kementerian lain terkait gitu kan. Kita juga membantu hidrografi untuk membantu secara batas-batas ini didukung dengan data-data hidrografi dan oceanografi. Kemudian juga kita tahu Abu Sayyaf juga ini menjadi permasalahan yang juga melibatkan tidak hanya militer Indonesia tapi Malaysia dan juga Filipina gitu. Nah kalau menurut Bapak sendiri apa sih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita atau mungkin TNI Angkatan Laut untuk menanggulangi agar ini tuh nggak kejadian lagi gitu? Karena sampai dengan Agustus saja sudah ada 24 orang yang pernah disandra atau masih disandra gitu. Kalau perairan kita sebenarnya tidak ada pembajakan kan, tetapi yang terjadi adalah seperti penyandaran itu ada di perairan Filipina. Nah dalam konteks seperti ini maka perlu kerjasama negara yang berhadapan, artinya seperti Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Nah berkaitan dengan hal ini juga kan di tanggal 10 September itu kan selalu diperingati sebagai hari jadi dari TNI Angkatan Laut gitu ya Pak ya. Nah di momen peringatan ulang tahun ke-71 ini sebenarnya apa sih yang menjadi prioritas utama dari TNI Angkatan Laut untuk kedepannya lebih baik lagi? Fokus perhatian saya, kita harus modernisasi kapal perang. Pertama adalah memang kita sesuai dengan grade standar alutsista bagi seorang perwira angkatan laut, itu bangga kalau kita memiliki kapal-kapal perang kombatan. Kapal perang kombatan ini yang paling minimum adalah kapal frigate, corvette frigate kita masukkan sini. Baru ke atasnya ini kapal induk misalnya. Baru ke bawahnya adalah kapal-kapal sebagai supporting dan auxiliary, misalnya kapal patroli, kapal angkut, kapal penumpang, kapal untuk membantu kapal kombatan. Jadi memang ada berbagai macam jenisnya. Ada berbagai gitu macam. Ya. Dan pasti itu nanti kita akan bahas lebih detail gitu ya. Dan masih bicara soal alutsista juga. Pas sekali kebetulan di belakang kita ini adalah kapal perang. Kemudian di samping kita ini adalah kapal selam, yaitu KRI Nanggala 402. Saya penasaran, nanti boleh mampir ke situ ya Pak ya? Boleh ngobrol-ngobrol di situ nanti. Tapi buat Anda juga yang penasaran pastinya jangan kemana-mana, Satu Indonesia akan segera kembali. Kalau Bapak sendiri dari TNI Angkatan Laut gimana sih untuk memajukan produk dalam negeri? Karena ini kan kebijakannya seperti apa gitu Pak? Diusahakan kita ini kan bisa mandiri. Ya. Oleh sebab itu industri komponen, apakah juga industri komponen baik dengan radar, mekaniknya, pendorongan, ya memang harus sudah kita mulai miliki teknologinya. Kalau enggak kita mesti tetap beli dari luar negeri.
Baik, kembali di Satu Indonesia dan seperti yang kami janjikan tadi, ini adalah salah satu alutsista milik TNI Angkatan Laut yaitu KRI Nanggala 402. Ya. Ini kalau saya nggak salah diciptakan di Jerman Barat tahun 78, kemudian bergabung sama TNI Angkatan Laut tahun 81. Betul ya Pak ya? Tapi kalau ngelihat segitu luasnya laut di Indonesia, kalau menurut Bapak sendiri cukup nggak sih kapal selam yang kita miliki sekarang gitu? Kalau untuk tugas operasional, maka kebutuhan kapal selam itu kita hitung pada ideal itu 12. 12. Itu berdasarkan apa tuh Pak, 12? Kebutuhan dia pada saat itu sebagai bagian daripada yang namanya unsur pemukul kapal selam untuk operasi tempur laut, kemudian juga untuk operasi amfibi, kemudian untuk operasi bantuan pengamanan tempur, kemudian juga untuk operasi perlindungan pendaratan administrasi, tugas admin, kemudian juga kegiatan lain sesuai dengan fungsi kapal selam. Selain kapal kombatan permukaan, kapal selam, kita juga butuh kapal-kapal yang kepala 500-an. Ya, itu kapal-kapal pendarat amfibi, itu untuk angkut pasukan ya, atau juga untuk angkut tank. Kemudian berikutnya adalah kepala 6. 600 ini adalah kapal-kapal cepat. Itu ada kapal cepat torpedo, kapal cepat rudal, termasuk nanti yang akan menjadi unsur penembak pada uji coba adalah kepala 6 ini. Kepala 6? Ya, kepala 6. Dia kepala 6 ini kita menjadi suatu sumpur perang laut, karena kita kan negara kepulauan. Kapal-kapal dengan panjang 60 meter, 75 meter ini sangat cukup ideal untuk perangan kepulauan. Bisa lewat selat, bisa menyerang, kemudian dia sembunyi lagi. Lebih lincah dan gitu berlincah ya? gitu kan. Kalau Bapak sendiri dari TNI Angkatan Laut gimana sih untuk memajukan produk dalam negeri? Karena ini kan kebijakannya seperti apa gitu Pak? Nah, memang untuk kepala 300-400 itu butuh perjuangan. Karena apa? Ini sistemnya cukup kompleks ya. Combat system, kemudian rudal, peluru kendali dan sebagainya. Tetapi kalau kapal yang kecil, kepala 600 gitu misalnya, kapal patroli, itu sudah mampu kita. Kapal LPD ya, kepala 5 sudah bisa di PT PAL. Kemudian juga LST di Galangan di Lampung bisa, DKB juga sudah bisa. Jadi untuk kapal yang tingkat teknologi sederhana itu sudah bisa. Dan ke depan memang sama, bahwa diusahakan kita ini kan bisa mandiri. Ya. Oleh sebab itu industri komponen, apakah juga industri komponen baikkan dengan radar, mekaniknya pendorongan, diesel generator, pipa, kabel, kemudian juga radar, sensor. Ya memang harus sudah kita mulai miliki teknologinya. Kalau enggak kita mesti terbeli dari luar negeri. Ya, yang penting pede. Dulu pernah saya di Kobang Dikal. Di sana perkenalan perwira suruh nyanyi. Nyanyinya bingung nyanyi apa gitu kan. Hanya apa aja nyanyi halo-halo Bandung kayak apa gitu kan. Kembali di Satu Indonesia. Nah, sekarang kita sudah berada di atas KRI Surabaya 591. Ini adalah salah satu yang juga nanti akan berpartisipasi di Armada Jaya ya, Pak ya. Betul. Nah, boleh ceritain nggak sih KRI Surabaya 591 ini nanti di Armada Jaya itu fungsinya akan sebagai apa gitu? Sebenarnya sesuai dengan skenario latihan bahwa kapal ini kapal LPD, maka dia akan angkut pasukan. Oke. Karena nanti juga sebagai kapal VVIP, tentunya ini akan berubah sebagai kapal komando. Kapal komando untuk menjadi bagian daripada latihan untuk memimpin bagaimana jalannya ini. Hanya nanti adalah diisi oleh Presiden kita untuk menyaksikan dengan Panglima TNI dan mungkin beberapa menteri. Dan kapal ini adalah kapal buatan dalam negeri. Buatan dalam negeri? Ya. Luar biasa. Saya juga penasaran pengen lihat-lihat bagian lainnya. Nanti kita ini baru ke dalam. Boleh kita lihat ke dalam mungkin ke sana ya Pak ya? Iya. Ya. Bapak ini kan menjabat sebagai Kasal ini kan sejak Desember 2014 ya Pak ya? Ya akhir 2014. Akhir 2014. Satu hari lagi udah 2015. Dan bisa dibilang ini kan Bapak orang kedua setelah Laksamana R.E. Marta Dinata yang apa ya bisa dibilang dari gunung turun ke laut gitu. Iya. Yang membuat Bapak tertarik dengan laut sendiri sebenarnya apa sih Pak? Ya ini guyon ya. Kan di Jawa Barat tuh perahu ada di gunung gitu kan. Di Gunung Tangkuban Perahu. Oh iya bener.
Karena gunung Tangkuban Perahu. Sehingga mungkin itu yang menginspirasi saya untuk kemudian jadi perwira Angkatan Laut. Ya walaupun masa kecil saya memang berada di lingkungan tentara, karena rumah saya itu dekat dengan kompleks Pusdikpasus ya, di Batu Jajar. Dan hari-hari saya juga memang waktu kecil sampai usia 12 tahun itu mainnya di asrama. Apa gara-gara itu jadi tertarik sama dunia militer, Pak? Sepertinya itu mengilhami. Hanya karena dulu waktu masuk dulu untuk rekrutmen ke Akademi TNI, Akabri dulu, itu kan psikotest ternyata tidak masuk Angkatan Darat, tidak masuk udara, tapi cocoknya masuk laut. Nah, menjadi seorang Kasal gitu, pucuk tertinggi dari TNI Angkatan Laut, ini kan pasti menyita banyak waktu, ya kan Pak? Nah, untuk keluarga sendiri bentuk dukungannya seperti apa sih? Kebetulan juga istri saya juga anaknya tentara, jadi sudah pengalaman dengan kehidupan keluarnya kalau tinggal bertugas dan gitu sebagainya. Ya? Sehingga itu keberuntungan saya kan. Jadi saya tidak terlalu banyak juga memberikan nasihat harus sabar dan sebagainya gitu kan. Tetapi istrinya juga kemudian bisa menyadari kalau jadi istrinya pelaut itu kan berlayar relatif lama ya, relatif lama. Kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 3 bulan. Malah kalau era sebelum saya lulus, sebelum tahun 80-an, kadang-kadang berlayar itu lebih 6 bulan. Kalau Bapak sendiri nih, berarti kan memang harus menyisakan waktu, tetap ada meluangkan waktu untuk keluarga, berkumpul gitu ya. Nah, kalau untuk mengisi waktu senggang sendiri, menjadi Kasal itu kan pasti stres, Pak. Iya kan? Biar nggak stres gitu. Siapapun kalau menurut saya ya, kalau menurut saya siapapun akan jadi pemimpin usia di tentara ya. Kalau saya sama anak buah, kita jadi pemimpin, kita jadi perwira, itu juga karena keberhasilan anak buah. Maka kita harus juga membuka diri 24 jam untuk mereka, gitu kan. Kita berhasil karena mereka, gitu kan. Oleh sebab itu, isi senggang itu selain dalam administrasi, tetapi juga kita juga mengisi diri, belajar buku. Nyanyi itu menurut saya bukan apa ya? Menurut saya kalau kita di Angkatan Laut, bisa nggak bisa nyanyi itu sebagai bagian untuk meluapkan emosi gitu kan. Ya, yang penting pede. Dulu pernah saya di Kobang Dikal. Di sana perkenalan perwira suruh nyanyi. Nyanyinya bingung nyanyi apa gitu kan. Ini apa aja nyanyi halo-halo Bandung kayak apa gitu kan. Tetapi kan itu kan kita mengakrabkan silaturahmi di antara para perwira. Kalau lagu favorit apa, Pak? Saya sih kadang-kadang ada yang lagu menyentuhnya gitu ya. Misalnya seperti lagu Dialova itu loh. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam dirimu. Ya seperti itu. Aku ngarang sih kayaknya liriknya tuh. Ya kalaupun dari penyanyinya itu memiliki satu ekspresi yang bagus, kedekatan kita dengan Tuhan, atau juga bisa kedekatan dengan seseorang gitu. Nah, kalau balik lagi bicara soal kapal laut gitu ya, salah satu di tempat kita berada sekarang, kemudian juga di KRI yang lain itu terpasang sebuah pesan gitu ya, yang ini pesannya ini mengandung semangat. Pesannya bunyinya kurang lebih seperti ini, Pak. Nah, Bapak Mama pasti udah tahu ini. Di laut tersimpan harapan, di laut tersimpan kejayaan. Jalas Veva Jayamahe, Presiden Joko Widodo. Nah, kalau Bapak sendiri nih ngelihat pesan ini gitu ya, meresapinya gimana? Atau Bapak sih ngelihat pentingnya laut itu sebenarnya seperti apa sih untuk kita? Ya karunia Tuhan ya, karunia Tuhan. Asa kita harusnya, tadi yang saya sampaikan dengan pertambangan luas perairan kita, itu kan potensi. Potensi di laut itu harus dieksplorasi, dieksploitasi untuk menjadi kesejahteraan. Memang semua potensi di laut itu butuh teknologi. Itu harus kita kembangkan, mau nangkap ikan, mau eksplorasi mineral tambang, mau memanfaatkan budidaya laut, rumput laut, sebagainya. Butuh teknologi. Dan yang paling penting menurut saya, di pilar pertama poros maritim, beliau mengatakan mengenai budaya maritim. Budaya maritim itu adalah interaksi manusianya dengan lautnya. Oke. Nah, kan? Makanya itu Angkatan Laut itu berusaha membantu melalui pemberdayaan wilayah pantai, supaya minimal dia cinta laut dulu aja lah. Sehingga kemudian muncul keinginan untuk mengeksplorasi di laut, kekayaan di laut. Kita harus komitmennya sama. Berarti bukan hanya menjadi tugasnya TNI Angkatan Laut, tapi sebenarnya semua komponen masyarakat. Ya, karena saya Angkatan Laut kan mengamankan. Kita akan walaupun bangga menangkapi kapal ikan asing, tetapi kan kebanggaan itu tidak menjadi arti apa-apa, mana lautnya juga nggak ditangkap juga ikannya kan. Nah, berikutnya singkat saja nih Pak, satu harapan Bapak, ini kan kita di momen hari jadinya TNI Angkatan Laut nih, gitu kan.
Apa harapan Bapak untuk TNI Angkatan Laut ke depannya dan juga mungkin untuk kemaritiman Indonesia secara general? Harapannya harus sinkron. Prajurit itu juga harus bisa melaksanakan upaya dalam rangka pertahanan negara di laut. Itu berarti organisasi, sumber daya manusia, kemudian alutsista, doktrinnya, kemudian juga kodalnya, kemudian juga prajurit betul-betul mengabdi kepada negara itu tanpa reserve gitu kan. Karena kita dilahirkan itu bagi Angkatan Laut menjaga kedaulatan negara gitu kan. Tanpa berpikir atau berinteres macam-macam gitu kan. Terjaga laut itu maka berarti bahwa laut aman dan kemudian juga akan memberikan sumbangan yang sangat baik bagi investasi bangsa ke depan. Baik, kalau begitu. Baik, itulah tadi perbincangan kita bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Bapak Laksmana TNI Ade Supandi. Dan siapa lagi yang akan hadir di Satu Indonesia minggu depan? Pastinya kita akan selalu hadir dengan tokoh-tokoh inspirasional lainnya. Saya Taufik Effendi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak.